kali ini kita bisa mengikuti mata kuliah pada studi kelayakan bisnis. Tak lupa pula kita kirimkan salawat mengucapkan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Aspek Ekonomi, Sosial, Politik, dan Implikasi pada Studi Kelayakan Bisnis. Perkenalkan, saya Ahrian Ananda dengan NIM 90120 akan membawakan materi pertama. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomi. Data makroekonomi tersebut banyak yang dapat dijadikan sebagai indikator ekonomi yang dapat diolah menjadi informasi penting dalam rangka studi kelayakan bisnis. Misalnya PDB, investasi, kurs valuta asing, kredit perbankan, anggaran pemerintah, penganggaran pembangunan, perdagangan luar negeri, dan neraca pembayaran. Yang pertama, sisi rencana pembangunan nasional. Analisis manfaat proyek ditinjau di sisi ini, dimaksudkan agar proyek dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, menggunakan sumber daya lokal, menghasilkan dan menghemat devisa, menumbuhkan industri lain, turut menyediakan kebutuhan konsumen dalam negeri sesuai dengan kemampuan, dan menambah pendapatan nasional. Yang kedua, sisi distribusi nilai tambah. Maksudnya adalah agar proyek yang akan dibangun memiliki nilai tambah. Nilai tambah hendaknya dapat dihitung secara kuantitatif. Yang ketiga, sisi nilai investasi per tenaga kerja. Penilaian berikutnya adalah bahwa proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan berbagai investasi, modal tetap tambah modal kerja dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga dapat nilai investasi per tenaga kerja. Yang keempat, hambatan di bidang ekonomi. Yang pertama, kebijakan bisnis pemerintah berkaitan dengan izin usaha dan legalitas lainnya yang mendukung suatu bisnis. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Berkaitan dengan pertumbuhan penduduk suatu daerah tertentu, untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang tersedia bisa dianalisis dari perbedaan gender, umur, produktif, dan tingkat pendidikan. Yang terakhir, dukungan pemerintah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Andi Resvina Yulanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Resvina Yulanda dari kelompok 7. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aspek sosial, yang dimana tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak dapat hidup sendiri. Perusahaan hidup bersama dengan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial, sehingga dalam rangka keseimbangan tadi hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Poin 1, perusahaan sebagai lembaga sosial. Sebuah perusahaan memiliki tugas melaksanakan bermacam-macam kegiatan dalam waktu bersamaan, misalnya manufaktur, bahan baku, mendistribusikan ke pasar, dan lain-lain. Untuk merealisasikan kegiatan perusahaan tidaklah mudah. Di sana sering timbul ancaman-ancaman sekaligus peluang-peluang yang datang dari lingkungan, baik eksternal maupun internal. Bagian kedua, perusahaan kondisi sosial yang kompleks, di mana pemecatan karyawan karena berbagai alasan, seperti misalnya karena karyawan mabuk-mabukan, atau perusahaan mengalami kemerosotan keuntungan. Hal yang biasa pada masa lalu. Tindakan seperti ini akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam bidang sosial yang kompleks dalam perusahaan, disebabkan karena semakin membaik peraturan perundang-undangan pemerintah, meningkatnya kualitas SDM, dan lain-lain. Poin ketiga, perubahan dalam masyarakat yang pluralistik. Masyarakat pluralistik adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, dan politik. Masing-masing kelompok berusaha mengembangkan diri supaya
fungsi sistem itu efektif. Berkaitan dengan yang di atas, hendaknya bisnis memiliki manfaat-manfaat sosial yang hendaknya diterima oleh masyarakat, seperti membuka lapangan kerja baru. Maksudnya di sini dibukakan proyek bisnis akan menggairahkan masyarakat sekitar untuk turut serta membuka lapangan kerja baru. Bagian kedua, melaksanakan alih teknologi. Yang dimaksud di sini dengan dilakukannya alih teknologi ini kepada pekerja dengan berbagai cara pelatihan dan yang terprogram dengan baik, maka diharapkan tidak meningkatkan skill pekerja tetapi juga sikap mental seperti tenaga kerja yang handal semakin kokoh. Poin selanjutnya, meningkatkan mutu hidup. Sudah tentu adanya proyek bisnis tentu turut serta mengurangi angka pengangguran. Poin selanjutnya, berpengaruh positif. Proyek bisnis hendaknya dapat berpengaruh positif pada masyarakat sekitar, tidak hanya berdampak pada meningkatnya atau semakin baiknya kondisi lingkungan fisik seperti jalan, jembatan, dan telepon, tetapi juga kondisi lingkungan fisik mereka. Sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu aspek sosial, di mana tujuan utama perusahaan adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian, perusahaan tidak dapat hidup sendirian. Perusahaan hidup bersama-sama dengan komponen lain. Salah satu komponen lain yang dimaksud adalah lembaga sosial. Sehingga dalam rangka keseimbangan tadi, hendaknya perusahaan memiliki tanggung jawab sosial. Yang pertama, perusahaan sebagai lembaga sosial. Sebuah perusahaan memiliki tugas melaksanakan bermacam-macam kegiatan dalam waktu bersamaan. Misalnya, manufaktur, bahan baku, mendistribusikan ke pasar, dan lain-lain. Untuk merealisasikan kegiatan perusahaan tidaklah mudah. Di sana sering timbul ancaman-ancaman sekaligus peluang-peluang yang datang dari lingkungan, baik eksternal maupun internal. Yang kedua, perubahan kondisi sosial yang kompleks. Pemecatan karyawan yang sebagai alasan seperti misalnya karyawan mabuk-mabukan atau perusahaan mengalami kemerosotan keuntungan. Hal yang biasa pada masa lalu. Tindakan seperti ini akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan dalam bidang sosial yang kompleks dan perusahaan, disebabkan karena semakin membaik peraturan perundang-undangan pemerintah, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan lain-lain. Yang ketiga, perubahan dalam masyarakat yang pluralistik. Masyarakat pluralistik adalah sebuah kehidupan berbagai kelompok yang mempengaruhi lingkungan perusahaan dalam mendapatkan harapan-harapan sosial, ekonomi, dan politik. Masing-masing kelompok berusaha mengembangkan diri supaya fungsi sistem itu efektif. Berkaitan dengan yang di atas, hendaknya bisnis memiliki manfaat-manfaat sosial yang hendaknya diterima oleh masyarakat, seperti 1. Membuka lapangan kerja baru. Maksudnya, dibukakan proyek bisnis akan menggerakkan masyarakat sekitar untuk turut serta membuka lapangan kerja baru. 2. Melaksanakan alih ke teknologi. Maksudnya, dengan dilakukannya alih teknologi ini kepada pekerja dengan berbagai cara pelatihan yang terprogram, tidak meningkatkan skill pekerja, tetapi juga sikap mental sebagai tenaga kerja yang andal semakin kokoh. Yang ketiga, meningkatkan mutu hidup, di mana mutu hidup sudah tentu adanya. Proyek bisnis turut serta mengurangi angka pengangguran. Yang keempat, pengaruh positif, di mana proyek bisnis hendaknya dapat berpengaruh positif pada masyarakat sekitar. Tidak hanya berdampak pada meningkatnya atau semakin baiknya kondisi lingkungan fisik seperti jalan, jembatan, dan telepon, tapi juga kondisi lingkungan psikis mereka. Sekian dan terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga.
Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Amir Khairat. Saya sebagai pemateri keempat dari kelompok 7. Saya akan melanjutkan pemaparan dan materi dari saudari Gaby. Berkenaan dengan permasalahan permintaan konsumen dan penawaran produsen, serta bentuk-bentuk pasar, maka tugas analisis dalam melakukan studi kelayakan bisnis dari aspek pasar hendaknya yang pertama, mampu menentukan produk atau jasa yang akan dijadikan benchmark bagi rancangan produk atau jasa yang akan dijual. Jika belum ada produk yang beredar di pasar, maka rancangan produk atau jasa dari studi ini akan menjadi pelopor di pasar. Yang kedua, mampu menentukan jenis pasar yang akan dipilih, baik dari sisi produsen maupun dari sisi konsumen. Dengan penentuan ini, maka manajemen selanjutnya akan mempersiapkan strategi dan kebijakannya. Yang ketiga, mampu melakukan analisis untuk dapat menentukan pergerakan permintaan konsumen akan produk yang akan dijual serta pergerakan kemampuan para produsen dalam penawarannya di pasar, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa ke depan. Analisis dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif misalnya adalah dengan metode statistika berupa teknik, regresi, dan forecasting. Related lingkup, rencana pengolahan lingkungan, sistematika pengolahan lingkungan di mana bisnis akan dilaksanakan dalam penentuan pergerakan permintaan konsumen di atas. Hendaknya informasi mengenai produk lifestyle, singkat PLC dari produk sejenis dapat dibuat karena dengan diketahui bahwa produk berada pada posisi PLC-nya, maka perusahaan dapat melakukan strategi yang tepat. Yang keempat, selain PLC-nya, analisis hendaknya mampu memberikan informasi tentang pangsa pasar produk-produk sejenis yang dianggap sebagai pesaing baik untuk saat ini maupun perakiraan ke depan. Dengan demikian, analisis dapat memprediksi peluang-peluang, ancaman-ancaman sekaligus kekuatan-kekuatan yang ada dalam rangka meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya. Itulah